Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Tuti Damayanti SPD dengan NIM X9525080294. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Sabtu 19 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 3 Wakan dengan materi cahaya dan sifat-sifatnya. Mohon masukan dan saran sehingga ke depan bisa menjadi lebih baik lagi. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cahaya dan sifat-sifatnya. Adapun tujuan kita belajar hari ini adalah peserta didik atau anak-anak ibu di sini dapat melakukan atau dapat mendesain percobaan sederhana untuk membuktikan sifat cahaya. Itu tujuan kita belajar yang pertama. Yang kedua, tujuan kita belajar yang kedua adalah peserta didik atau anak-anak ibu di sini bisa menjelaskan sifat-sifat cahaya berdasarkan percobaan yang sudah kita lakukan. Nah, sebelum masuk ke materi dulu, Ibu mau tanya nih, sifat cahaya atau cahaya. Di rumahnya, kalian biasanya menggunakan cahaya apa di rumahnya? Lampu. Kalau mati lampu bisa nggak lihat? Tidak, gelap. Kita bisa melihat karena ada apa? Ada cahaya lampu. Nah, sumber cahaya yang pertama, yang paling besar di bumi itu apa? Matahari. Itu adalah sumber cahaya yang pertama. Nah, sekarang di sini Ibu punya video tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Perhatikan ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang cahaya dan sifatnya. Cahaya adalah sumber energi yang dapat dilihat oleh mata. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Contoh sumber cahaya adalah api, sinar matahari, lampu, dan kilat. Cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu sebagai berikut. 1. Cahaya dapat merambat lurus. Berkas cahaya dapat merambat lurus. Contohnya, cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan atau melalui celah-celah dan tampak seperti garis lurus. 2. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan pada benda-benda yang memiliki permukaan yang mengilap. Contohnya cermin dan air. Berdasarkan permukaan bidang pantulnya, pemantulan cahaya dibedakan menjadi 2, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan bidang pantul yang tidak rata, sedangkan pemantulan teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan bidang pantul yang rata. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya yang melalui dua medium yang berbeda kerapatannya, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibelokkan. Peristiwa pembelokan cahaya disebut pembiasan. Contoh peristiwa pembiasan cahaya adalah kolam renang terlihat dangkal jika dilihat dari atas permukaan air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air. 5. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya matahari adalah salah satu contoh cahaya putih. Jika dilewati benda-benda tertentu seperti titik-titik air dan prisma kaca, cahaya putih tersebut akan diuraikan menjadi berbagai warna yang disebut spektrum warna. Contoh peristiwa penguraian cahaya adalah terbentuknya pelangi setelah hujan. 6. Ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Demikian penjelasan tentang cahaya dan sifatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Oke, tadi sudah ditonton videonya ya? Sudah.
kenapa bisa disebut cahaya itu membentuk bayangan? Nah, siapa yang pernah berdiri? Kalau di lapangan berdiri, ada nggak bayangan hitamnya di lapangan itu? Ada. Kenapa? Kenapa bisa terbentuk bayangan? Karena cahaya matahari dihalangi oleh benda padat. Betul, benda padatnya apa? Tubuh kita. Benda padatnya tubuh kita itu tidak bisa ditembus oleh sinar matahari. Betul. Nah, Ibu rasa semuanya sudah paham ya? Coba Ibu tanya dulu, apa saja benda di sekitar kalian, di rumah kalian atau di sekolah ini yang bisa menghasilkan cahaya? Lampu, apalagi? Lilin, apalagi di rumahnya? Api, apalagi? Senter, pintar. Semua itu adalah cahaya atau sumber cahaya yang bisa kita gunakan sehari-hari di rumah. Bagaimana cahaya itu merambat? Bagaimana cahaya merambat? Tadi sifat yang pertama apa? Merambat lurus. Cahaya itu merambat lurus, tidak bisa berbelok sendiri. Nah, apa saja sifat cahaya? Yang pertama apa tadi? Merambat lurus. Kedua, memantulkan. Ketiga, meledak bening. Keempat, menjelaskan. Kelima, menguraikan. Keenam, membentuk bayangan. Pintar. Ibu rasa nih semuanya sudah paham, semuanya sudah ngerti ya. Nah, kalau sudah paham, sekarang kita akan mencoba membuktikan sifat-sifat cahaya yang sudah kita pelajari. Benar nggak sih cahaya itu merambat lurus? Benar nggak sih cahaya itu bisa diuraikan? Cahaya itu bisa dibiaskan? Bisa nggak ya? Coba kita nanti akan mendesain sebuah atau suatu percobaan sederhana untuk membuktikan sifat-sifat dari cahaya. Pintar. Nah, Ibu sudah membagi kelompoknya ya menjadi empat kelompok. Nah, sekarang sebelum Ibu bagi tugasnya, bagi LKPD-nya, di sini Ibu punya 6 kartu undian. Sekarang Ibu minta satu-satu perwakilan kelompok maju
tidak ya, kalau cahaya itu bisa melebar lurus. Nah, kalau diarahkan secara lurus lubang ini akan dilewati cahaya dan merambat. Kalau ini digeser bisa bisa ya. Nah, kalau dia sudah ada lubangnya bisa. Nah, selanjutnya kerjakan hasil diskusinya di LKPD itu. Apa kesimpulan dari hasil LKPD-nya? Semuanya kerja, nggak ada yang tidak kerja, nggak ada yang diam. Semuanya bekerja sama, semuanya berdiskusi bersama anggota kelompoknya masing-masing. Nah, yang ini coba sini. Arahkan ini ke sini. Coba sini. Coba arahkan senternya ke sini. Nah, Nah, bisa nggak? Coba sini. Pegang ini satu, kamu pegang satu. Dan mengerjakan LKPD yang sudah disediakan. Nah, tulis nanti di sana apakah terbukti kalau cahaya itu bisa dipantulkan. Tulis hasil kesimpulannya di sini. Terus kelompok yang ini apa dapatnya? Angkat dulu pulpennya. Nah, sebelum dimasukkan gimana bentuk pulpennya? Terus coba bisa dimasukkan. Gimana bentuk pulpennya? Bisa dibiaskan. Nanti ditulis ya LKPD-nya ada di bawah penjelasannya. Ya, kelompok yang ini nih apa dapatnya? Coba. Cahaya menembus lubang bening. Nah, ketika senternya diarahkan ke gelas yang bening. Sini. Cahayanya bisa tembus atau tidak? Bisa. Nah, diganti. Kalau pakai benda padat? Tidak bisa. Berarti sudah terbukti kalau cahaya itu dapat menembus benda bening. Nah, sekarang ditulis hasil percobaannya di LKPD-nya. Lembar kerja siswa. Di sini ditulis ya apa saja tadi hasil diskusinya bersama
semuanya. Tapi sebelum itu kita melakukan ice breaking dulu. Kita akan nyanyi lagu dari Sifat-Sifat Cahaya. Ayo, senternya dimatikan dulu, asap. Semuanya untuk lebih semangat lagi. Kita bernyanyi bersama ya, supaya nggak loyo, nggak lemas. Kita nyanyi dulu. Ya, perhatikan semuanya, perhatikan.
zebra tuh. Nah, ini lihat. Ini. Ini sifat cahaya yang keberapa? Coba kelompok lain perhatikan ke depan. Ini membuktikan sifat cahaya berapa? Apa ini? Cahaya dapat dipancarkan.
belajar apa yang kita pelajari hari ini. Nah, di sini Ibu punya LKPD untuk masing-masing siswa. Ibu bagikan satu-satu ya, semuanya dijawab masing-masing. Nanti dikumpulkan, dijawab masing-masing, terus dikumpulkan ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab soal. Langsung dijawab. Dan nanti kalau sudah selesai, dikumpulkan. Lihat, ada fungsinya di LKPD-nya. Bagaimana cara menjawabnya? Ada di atas. Coba dibaca dulu. Dibaca dulu LKPD-nya, kemudian dijawab. Disilang. Dibaca soalnya kemudian dijawab. Ya, disilang. Ya, boleh begitu. Boleh disilang. Ya, boleh silang, boleh dihilangkan. Boleh disilang, boleh dihilangkan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Setelah ujiannya mengalami pengaturan budaya kebiasaan.
mengerti dan semuanya senang ya belajar hari ini? Senang? Senang, alhamdulillah. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bisa kita gunakan di rumah, bisa kita gunakan setiap hari, dan kita bisa ingat sampai kita tua nanti. Oh, saya pernah loh belajar seperti ini di sekolah sama ibu guru saya, sama teman-teman saya di sekolah. Nah, pelajaran kita minggu depan kita akan belajar tentang melihat karena cahaya sudah. Kalau minggu depan berarti mendengar karena bunyi. Itu yang akan kita pelajari minggu depan. Hari ini kita belajar tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Alhamdulillah anak ibu sudah paham dan sudah mengerti apa itu cahaya, sumber-sumber cahaya, bagaimana sifat-sifat cahaya, dan kita sudah membuktikan masing-masing dari sifat cahaya. Baik, Ibu. Sekarang kita cukupkan dulu ya pelajaran kita hari ini ya. Kita cukupkan. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini seperti biasa kita berdoa dulu. Seperti biasa kita berdoa dulu. Nah, sekarang siapa yang mau pimpin temannya berdoa? Siapa? Ayo, silakan maju, pimpin dulu temannya berdoa. Terima kasih. Hari ini semuanya sudah hebat belajarnya ya. Ibu ucapkan terima kasih. Oke, semuanya sudah masukkan barang-barangnya ya. Sudah bersiap untuk pulang. Nanti di jalan tidak boleh saling dorong. Harus pulang dengan tertib, harus pulang dengan rapi, ya. Oke, terima kasih. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya silakan pulang.